Selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi jumpa dengan saya dalam program Parani Paga Ministry Timika di hari ini. Sebelum kita melalui kehidupan kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang begitu setia dalam hidup kami, yang luar biasa menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami merenungkan firman-Mu sebelum kami menapaki kehidupan kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Selamat pagi sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mencoba untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 dengan judul yaitu mengejar kesetiaan. Sahabat Parani, kesetiaan ini adalah sifat yang menarik ya dalam diri seseorang. Ketidaksetiaan bersifat tersembunyi dan mengkhianati kepercayaan seseorang. Dan ketidaksetiaan bisa meruntuhkan kepemimpinan dalam jemaat, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau bahkan dalam negara kita. Dalam kasus Daud dalam pembacaan yang kita baca, ketidaksetiaan berasal dari putranya sendiri yaitu Absalom. Pastinya menyakitkan bagi Daud. Daud mengasihi Absalom. Dalam ayat yang ke-21, hati raja merindukan Absalom. Ketika Allah berbicara kepada Daud melalui seorang wanita bijak dari Tekoa, alhasil Daud berkata, "Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu." Ketika dia kembali, raja mencium Absalom. Daud memberinya kesempatan lain untuk menjadi putra yang setia. Tetapi sahabat Parani, tragisnya kasih dan kesetiaan Daud pada Absalom tidak terbalas oleh putranya sendiri. Kita lihat di sini penggambaran yang begitu gamblang tentang bagaimana ketidaksetiaan bekerja. Selalu ada kesempatan bagi ketidaksetiaan, saudara. Dalam situasi apapun, misalnya dalam pemerintahan, dalam pekerjaan, tempat kerja kita atau gereja, selalu aja ada yang namanya pengeluhan. Nah, jika saudara dan saya adalah orang-orang yang setia, maka saudara bisa membantu kehidupan saudara sendiri mengatasi keluhan-keluhan ini dan berusaha untuk menghilangkannya. Dikatakan bahwa kesetiaan berarti aku menyertaimu, entah kau benar, entah kau salah, tapi aku mengingatkanmu saat kau salah dan membantumu untuk memperbaikinya. Saudara, Absalom gagal dalam ujian kesetiaan. Dia berkata kepada para pengeluh itu, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, tentu ini jelas tidak masuk akal ya. Mudah bagi kita untuk membuat janji seperti ini. Orang yang tidak setia berkata, "Bila aku yang berkuasa segalanya akan jauh lebih baik." Dengan beginilah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ketidaksetiaan berawal di dalam hati dan pemikiran kita, saudara. Begitu juga kesetiaan. Jagalah hati dan pemikiran saudara dan saya, dan jangan biarkan hati kita dicuri supaya kita menjadi orang-orang yang tidak setia. Saudara, di sini dikatakan bahwa mereka mendapati sekelompok pendukung Absalom dan bersepakat gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Orang-orang yang merasa tidak puas dalam keadaan apapun selalu mencari dukungan, saudara. Mereka mencari seseorang di tengah kelompok pemimpin-pemimpin yang bisa mereka bujuk rayu. Nah, jika seluruh kelompok pemimpin itu tetap setia atau adalah tipe-tipe orang yang setia, maka orang-orang yang tidak merasa puas itu tidak akan berhasil usahanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat Parani yang Tuhan kasihi, manusia kadang membuat janji, dan kadang janji itu jarang ditepati. Karena apa, saudara? Karena manusia sering memiliki tipe ini, yaitu tipe yang tidak setia. Tetapi saya mau katakan buat saya dan saudara bahwa kalau walaupun kita tidak setia, tapi Allah kita adalah Allah yang setia. Apakah saudara dan saya tidak bangga memiliki Allah yang setia itu?
Seperti syair lagu, ada satu syair lagu yang begini saudara. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Mari kita menjadi umat-umat Allah yang setia. Tetap setia dalam pelayanan kita, setiap dalam pekerjaan kita, setiap dalam bisnis kita, setiap dalam usaha kita. Yang terpenting adalah setiap dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, bantu kami untuk tetap setia kepada para pemimpin kami, kepada para pemimpin negara kami, kepada pemerintah-pemerintah kami, setia kepada orang tua kami, setia kepada istri, suami, anak-anak kami, setia kepada pemimpin gereja kami. Tuhan, jagalah hati kami, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan terutama. Jagalah kami agar setia, menjadi orang-orang penyayang dan setia padamu, dan juga setia pada satu sama lain di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menjadi orang-orang yang setia, sebagaimana Engkau juga adalah orang yang setia, membantu kami, memberikan kekuatan, kemampuan buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jadilah orang-orang yang setia, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Sekali lagi, damai di hati, shalom, Tuhan memberkati.